Tepuk tangan meriah dong semuanya untuk Izzatul Islam. Tepuk tangan. Iya. Masih semangat? Masih semangat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Suaranya makin lantang loh. Makin lantang ya. Kalau Oke. sudah sarapan, yang mau ke toilet ada di belakang, silakan nanti ke belakang. Ya, ada toilet portable, ada Sudah truk ada. ya, truk toilet di sana. Yang nanti mau mungkin yang sudah terbiasa sholat duha gitu ya, kita ada masjid loh di situ ya. Iya. Jadi bisa ke sana juga ya. Iya. Oke, tapi kalau mau jajan kita nggak ada bazar ya. Ada di luar sana. Ada di luar, kejauhan. Gak apa-apa ditahan-tahan dulu nanti siang Iya. makan bareng-bareng ya. Tadi sudah ada yang bawa boko ya, udah ada snack ya, alhamdulillah. Kayaknya Izzy sudah naik panggung lagi. Jadi kita tes Oke. dulu suaranya. Siap. Kita tes Dan dulu. yang udah hadir tamu undangan mungkin Tamu bisa undangan. berduduk dari aktivis buruh yang sudah hadir. Pak Riki Urito dari SPK. Silakan duduk Selamat Bapak. datang. Yang lainnya belum datang, kita tunggu. Iya. Kita tes dulu suaranya mana? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. 2024. Ya, lupa. Oke, 2024. PKS menang, Anies Presiden, buruh ojol sejahtera, Indonesia Jaya. Oke, kita coba ya, yang kompak ya. 2024. PKS menang, Anies Presiden, buruh ojol sejahtera, Indonesia Tangan pria kita semua. Ojol belum ini dicek suaranya nih. Iya. Harusnya lebih lantang ya. Karena biasa jalan Iya. ya. Oke semuanya, silakan teman-teman media untuk kembali ke tempat semula dan rekan-rekan buruh dan juga ojek kembali. Duduk kembali, duduk kembali. Rekan-rekan media dimohon bisa kembali ke tempat semula karena acara kita akan segera kita mulai secara resmi. Nanti ada sesi konferensi pers di akhir acara di aula. Dimohon untuk bisa kembali ke tempat semula. Ya, kepada Nanti ada kawan-kawan sesinya. media, Ya. kawan-kawan media, kami persilakan untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Nanti sesi Mohon untuk abang-abang ya dari media untuk kembali ke tempat semula dan rekan-rekan pekerja dan ojol untuk bisa duduk. Yuk duduk. ya duduk. Wabarakatuh. Bang Sula makan donat. Cakep. Makannya di pinggir kali. Kalau salah belum dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu di atas atap. Nah begitu baru mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara qulub ibadatil muttaqin binuril kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana syifaa'un lima fis huda wa rahmatan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin alladzi fatahallahu bi ayunan umyan wa adzanan tuman wa quluban gulfan wa akhraja bihin nas minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril islam. Shadaqallahu alazim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu bagi Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan hari ini kita semua bisa hadir, bisa kumpul, bisa lebaran bersama, bisa silaturahim atas nikmat Allah yang luar biasa. Hari ini rekan-rekan dari buruh, pekerja dan juga ojol untuk bisa silaturahim ke PKS dalam acara May Day 2023 bersama PKS dan Paris. Baik, salam kalau kita haturkan pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi salam berikutnya senantiasa istiqomah dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Dul, hari ini saya bahagia banget. Ya. Saya bangga banget bisa kumpul di tengah-tengah para aktivis buruh dan ojol, dan juga tak lupa di tengah-tengah dua presiden kita, yaitu Presiden PKS dan Presiden 2024. Hidup PKS! Keren kan ya, kita bisa di sini bersama-sama. Alhamdulillah, dan yang sama-sama kita hormati semuanya yang sudah hadir bersama kita. Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syekhul, Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, dan juga tentunya sekjen kita yang gak kalah semangatnya Habib Al-Hafsi, Masya Allah. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, yang insya Allah akan memimpin kita 2024 nanti, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, bakal calon Presiden RI yang insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Dan sama-sama kita hormati Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Bapak Marti Agung SH, dan kami hormati Bapak Indra SHMH selaku Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, dan juga ada Tokoh-tokoh buruh, Dr. Kurniasi Mufidayati, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan ada siapa lagi Bang Iro? ya ternyata hari ini kita juga dihadiri oleh tokoh-tokoh buruh nasional. Masya Allah. Jadi kalau kemarin satu media ada perayaan buruh nasional, hari ini justru tokoh-tokoh buruh nasional berkumpul di tempat ini. Masya Allah. Kita ceritakan satu-satu ya. Ya. Mau tahu siapa tokoh-tokohnya? Mau tahu? Yang pertama yaitu Ketua Umum FSPM SPSI Bapak Insinyur Arif Minardi. Tepuk tangannya dong, yang meriah. Yang kedua yaitu Ketua Harian KSDSI Bapak Muhammad Rusdi. Itu dulu. Selanjutnya yaitu Ketua SPN yaitu Bung Joko Heriono. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini sudah nggak asing lagi, sering malah melintang di TV, yaitu Presiden Aspek Indonesia Bung Mira Sumirat. Belum hadir, mudah-mudahan nanti segera bersama kita. Amin. Lanjut. Baik, selanjutnya ada Ketua FSP RTBM Bapak Sudarto. Selanjutnya ada Ketua Fakes Evi Krisnawati. Kemudian juga ada Ketua PPMI yaitu Bapak Deng Wahidin. Kemudian ada Ketua FSUI yaitu Bung Benyamin. Luar biasa. Dia orang ngomong ya. Kemudian ada Kornas Speed atau Ojol. Nah ini dia, Bung Budiman. Selanjutnya Ketua SPK Ribi Urimno. Bapak Ribi. Ada Sekjen SNI Jumari. Luar biasa. Kita lanjutkan, ada juga Presiden Unimik yaitu Bung Fatur Rahman. Ada Ketua Komunitas Pengemudi Daring Bapak Suharyanto. Innahum muhsinun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan kepada Ustaz Adi Rahmat yang telah membacakan tilawah Quran kepada kita dan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka hati ini pun terasa sejuk dan jiwa pun tertuju untuk Bakti Agung selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS yang sudah memberikan sambutannya. Baik, kita lanjutkan ya. ya, namun sebelumnya kita ucapkan juga selamat datang kepada Bas Rizal dari SPNI dan juga Bung Akbar Aziz dari Gerakan Buruh Jakarta. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan acara pada siang hari ini yaitu dengan sambutan dari tokoh buruh ya. Beliau adalah Sekjen dari KSTSI versi Muhammad Jumhur Hidayat. Tadi salah ya, jangan salah, versi yang lain gitu. Dan juga sekaligus Ketua Umum DPP FSPLM STSI Bung Arif Pinardi. Pada Bung Arif silakan memberikan sambutan. Hidup buruh. Hidup PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Anies. Ojo kan buruh juga ya dah. Hidup Ojo. Hidup perempuan. Hidup yang melawan. Ya, yang saya hormati seluruh presiden yang hadir pada hari ini. Karena panjang sekali sama satu-satu, dia setengah jam. Wabil khusus pejabat Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Kalau Pak Jokowi kan Direktur Utama PT Republik Indonesia. Karena kan ini seolah milik dia. Makanya saya perintahkan kepada Wakil Ketua MPR Bapak Dr. Muhammad Pak Hidayat Nur Wahid untuk segera melantik Bapak Anies Baswedan. Jadi pertama saya terima kasih kepada PKS yang sampai dengan hari ini masih menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Terima kasih, hidup PKS. Ya, kita harus dicatat. Ya, yang sampai hari ini masih menolak Undang-Undang Cipta Kerja bersama tuntutannya secara konsisten dan beradab. Nah, yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Pak Anies. Ketika orang lain, gubernur lain menaikkan gaji itu upah minimum 0,8, Pak Anies menaikkan 5,1%. Tepuk tangan dulu. Jadi layak jadi presiden ya, insya Allah. Yang kedua, saya juga ingat waktu kan jadi gubernur itu, beliau ini serius ya memperhatikan kesejahteraan buruh. Sampai ketika untuk berang upah minimum, beliau ini berani telepon kepada salah satu ketua buruh, dan karena ditelepon tidak nyambung sampai ke rumahnya. Coba bayangin. Saya masih ingat Pak Presiden. Jadi Bapak waktu sebagai gubernur sampai mendatangi rumahnya untuk berbicara tentang upah. Itu kan luar biasa ya, tanpa media, tanpa apa-apa. Biar saya beritahu sekarang ya.
yang sangat tadi sudah diberitahu hanya 5 menit. Ya, saya singkat saja. Ya. Jadi Pak Anies, ini pesan dari buruh lah ya, bahwa selama ini di Indonesia ini pimpinan kita sudah menyiapkan akhlak, adab dan etika. Padahal akhlak, adab, etika itu di atas hukum. Apa buktinya? Buktinya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian dikeluarkan Perpu. Gila nggak? Itu hanya ada di Indonesia. Makanya daripada jadi presiden, saya angkat aja menjadi Direktur Utama PT Republik Indonesia. Bukannya untuk melaksanakan 2 tahun gimana berkomunikasi dengan buruh, ya, malah dia merekayasa hukum yang baru yang melanggar Undang-Undang Dasar. Semua pakar hukum mengatakan bahwa itu melanggar Undang-Undang Dasar. Bahkan Pak Jimli mengatakan itu layak diimpeach. Karena kita perintahkan kepada Pak Hidayat Nur Wahid selaku MPR, betul? Untuk segera mengimpeach presiden. Setuju nggak? Coba bayangin, sudah kayak gitu minta nambah di jabatannya. Nah, kami dari buruh, kalau dia minta nambah, kami minta diperpendek. Boleh kan? Kalau minta nambah, kita perpendek, betul nggak? Ya, cuma belum berhasil. Tapi insya Allah berhasil lah. Jadi siap-siap aja Pak Hidayat Nur Wahid itu segera melantik itu. Ya, coba ya, itu bukti itu. Bahwa Omnibus Law disuruh 2 tahun bukannya diberesin, buruh diajak bicara malah ngeluarin Perpu. Saya tahu persis ceritanya Perpu keluar karena saya ini salah satu pelaku langsung, bukan yang ngeluarin. Saya waktu itu ketemu dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, ada Dirjen, ada pejabat yang lain. Saya mengatakan itu setelah setahun Pak. MK meminta 2 tahun diberesin, tapi tidak segera diberesin. Kemudian DPR merevisi 2 menit lagi ya. Nah, cukup. Saya kalau ngomong selalu disuruh turun duluan. Iya emang lama. Tidak kan mewakili Pak Jokowi. Ya, jadi saya waktu bilang, Anda ini gimana? Kok disuruh 2 tahun beresin, nggak diberes-beresin? Loh, kan sudah berlaku Pak Arief. Gitu jawaban Dirjen. Saya bilang, Anda ngomong berlaku dari mana Undang Cipta Kerja itu? Loh, itu DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 merevisi. Saya bilang, itu merevisi Undang-Undang Nomor 12. Bukan memenuhi syarat-syarat minta MK. Nggak bisa ngomong ya. Saya tanya, mana ada yang menyatakan bahwa pemerintah presiden mengeluarkan bahwa telah memenuhi keputusan syarat-syarat dari MK? Nggak ada, nggak bisa jawab. Saya ngomong lagi di KADI, di MM. Sebulan kemudian keluar lagi itu. Mereka itu pusing. Sebetulnya ya, akhirnya ngawur. Itu konyol, dungu, bodoh, bin bahlul. Makanya kira-kira begitu ya, mohon Pak Anies dengan akhlak, dengan adab bicara, insya Allah dengan komunikasi yang baik, dengan yang baik semuanya selesai. Kita juga ingin pengusahanya untung, buruh sejahtera, ekonomi berjalan. Bukan hanya untuk pengusaha atau oligarki. Pengusaha juga banyak yang baik. Ada yang serakah itulah yang harus kita singkirkan dari republik ini. Begitu Pak Anies ya. Nah, cukup ya.
Undang-Undang Cipta Kerja. Kita dukung. Satu lagi biar ojol nggak marah. Pak, ojol ini sudah dilakukan tidak adil, iya kan? Dia ini dipotong kurang lebih 25-30%. Banyak anak komputer. Dia setengah mati dari jam 6 sampai jam 10 malam. 16 jam, berapa jam mereka kerja hanya dapat sebulan 3-4 juta. Coba adil nggak? Udah kita angkat Anies lah, gitu ya. Kita nggak dimarahin, oke. Hidup buruh, hidup pedagang melawan, hidup ojol, hidup Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif berarti, Masya Allah, semangatnya luar biasa. 2024 PKS Anies Presiden, buruh ojol sejahtera, Indonesia Jaya. Kemenangan melihat kita semua. Pak Arif ini kalau yang stop memang nggak berhenti. Saya sering MC beliau, sering turun beliau. Baik, Oke. kita lanjutkan dengan sambutan selanjutnya. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua SPN Bung Joko Heliono. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. 5 menit yang saya hormati Bapak Presiden PKS dan jajarannya, yang saya hormati dan yang saya hormati Bapak Anies Baswedan. Nggak mengurangi rasa hormat sedikit pun, nggak saya sebutkan satu-satu, saya sebutkan satu-satu. Hidup buruh, hidup buruh, hidup ojol, hidup PKS, hidup Anies. Singkat, padat, yang mau saya sampaikan ini pesan khusus Bapak Presiden, terutama tentang nasibur yang sampaikan Mas Arif tadi. Jadi kalau selama ini suasana kebatinan kita ini sebenarnya nggak kita jelaskan sama, yaitu masalah kepastian kerja, Pak. Namanya job security, namanya kontrak kerja ya, PKWT. Sebetulnya nggak bakal terjadi di pabrik itu karena itu malpraktek, itu modus. Apalagi akhir-akhir ini ada bicara porno itu, PKWT perpanjang, kawan ini gitu. Rusak gitu. Job security, jadi kepastian kerja itu eksesnya jadi dampak sosial, namanya income security. Nah, income security itu kan upah. Ngitung upah sekarang bukan berdasarkan KHL energinya orang melakukan pekerjaan, Bapak Ibu, tapi dihitung rata-rata konsumsi rumah tangga. Ya, istri kita sarapan bareng-bareng itu kalorinya sama, kemudian dia tidur, kita kerja, kira-kira sama nggak hasilnya energi? Itu kira-kira bayangannya gitu. Maka ini harus dikembalikan ke kebutuhan hidup layak untuk gizi pekerja, namanya upah itu, karena kan Bapak sedang paham income. Belum yang menyangkut kepastian
udah jumlahnya kurang, kepastiannya nggak ada. Kalau bosmu nggak mau bayar, kamu mau ngapain? Ya, nah nanti ada jawabannya. Kemudian yang ketiga, social security, Bapak Presiden. Social security ini sekarang antara ada dan tiada. Kelihatannya ada, tapi ternyata nggak bisa terjadi, namanya kontingensi. Kalau bayar, kalau terdaftar, prestasinya cuma 30%. 70% itu pernyataan Bu Menteri Tenaga Kerja itu melanggar ketentuan norma ketenagakerjaan tentang PKWT, tentang upah, tentang jaminan sosial. Maka penderitaanmu itu lengkap. Masih minta penjelasan apa lagi? Omnibus Law itu tadi yang sampaikan Pak Winardi betul menyatukan. Gak hanya jumlahnya, kepastiannya. Pesangon pasti dapat, sakit pasti bisa dirawat, kecelakaan kerja pasti bisa diberikan perawatan dan kompensasi, meninggal pasti dapat santunan, pensiun pasti dapat pensiun. Enak kan? Enak toh? Siapa yang mau duluan? Kita pakai logika pikir, Pak, ya. Sakit, meninggal, kecelakaan, hari tua, ditawarin nggak ada yang mau, Pak. Tapi kenapa negara nggak berani menjamin, gitu loh? Gratis, nggak usah daftar, nggak usah ribut kartu, nggak usah ribut tunggaan. Sakit silakan, kecelakaan silakan, kalau mau tes nggak percaya gratis, mau meninggal silakan. Dan gitu Pak pernah kita usulkan, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Tentunya uangnya iuran dan APBN atau APBD. Iuran kontingensi dengan APBN. Iuran sekarang itu di buku perusahaan, loh Pak, saya sampaikan waktunya tambah ya. Semenit. Iuran di perusahaan untuk imbalan kerja, kemudian untuk pajak kerja Jamson itu sesungguhnya 23,2%. Itu atas dasar kredibilitas perusahaan dinyatakan oleh akuntan publik dan dinyatakan compliant. Apa compliant? Patuh. Iya, kalau enggak kredibel, enggak keren ini, perusahaan ini haram hasilnya. Nah, apa aja itu? Iuran BPJS 14,7, pesangon setahun 1 bulan dibagi 12, 8,5 kurang lebih. Maka sebenarnya pesangon itu nggak turun kalau penyelenggaraannya benar. Saya kira itu yang bisa saya titipkan nanti Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden PKS dan kawan-kawan semua untuk mengawal. Mau terima bersih aja nggak bisa. Ya dari untuk oleh itu kan doktrinya Serikat Pekerja, betul? Hidup aja. Hidup buruh. Hidup Basben. PKS dan Anies. Pak Anies. Basben. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Joko. Asik ya kalau beliau yang kesambutan. Tapi saya lagi marah, tau nggak? Kalau disinggung-singgung Omnibus Law saya lagi marah. Saya marah, bener. Demo sudah berjilid-jilid, betul nggak? Didengar nggak? Didengar nggak? Agaknya mah ditinggalin. Kalau disampaikan. Kalau bicara kepastian kerja ada nggak? Pokoknya marah aja kalau bicara Omnibus Law. Yang nggak marah kita lanjutkan saja acaranya. Iya, dan tentunya kita selalu melihat keberpihakan PKS terhadap buruh ya. Bagaimana
PKS memperjuangkan segala aspirasi buruh, dan tentunya tidak hanya ketika menjelang pemilu. Betul. Ya, tapi sudah jauh dari sebelumnya PKS itu selalu bersama buruh. Dan berikut kita akan sama-sama saksikan rekam jejak dari perjuangan PKS untuk rakyat Indonesia. khususnya Kita buruh. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman meriah dong untuk PKS 2024. Masih semangat ya? Tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid LCMA sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dan juga sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Saihu, Presiden PKS, Bapak Haji Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS. Hidup. Yang paling energik Bapak Mardhani Alisera, selebritis kita di TV sering muncul. Bapak Indra Isasha, Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerjaan DPP PKS. Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, pimpinan atau Wakil Ketua Komisi 9 dan juga Ketua DPP PKS. Calon Presiden kita Republik Indonesia yang insya Allah akan dimenangkan 2024, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Allahu Akbar. Hadir bersama kita. Kemudian rekan-rekan dari aktivis, pimpinan, dan tokoh-tokoh buruh yang hadir, Bapak Arif Minardi, Ketua Umum SSP Lemlep dan Sekjen KSPSI, Bapak Muhammad Rusdi, anggota dapur kita juga, sebagai Ketua Harian KSPI, Bapak Joko Herianto, Bapak Joko Heriono, sebagai Ketua SPN, Ibu Mirah Sumirat, maaf, Presiden Aspek Indonesia, Bapak Sudarto, Ketua FSP RTMM, Ibu Evi Krisnawati, Ketua Farkes, Bung Daeng Wahidin, Ketua PPMI, Bung Benyamin, Ketua FSP UI, Bung Budiman. Ini organisasi yang luar biasa, setiap hari memadati jalan kita. Kornas Ojol Speed. Allahu Akbar. Riki Uripno, Ketua SPK, Bung Jumari
Sekjen SMI ini bukan Sri Mulyani dan juga bukan Sukabumi katanya. Bung Fathur Rahman, Presiden Unimik, hadir bersama kita juga Bapak Suharyanto, Ketua Komunitas Pengemudi Daring, Bung Yudi Winarno, DPP FSP MI, Bung Yumaha Sagala, Ibu. Oh, Ibu. Maaf. Ibu Yumana Sagala, Kaptek KSBSI. Bung Teddy Rusmawan, DPP KSPI, dan Bapak Suharyanto, Presiden SPOI, yang hadir bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini masih dalam rangka Syawalan. Saya mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin, dan semoga kesuksesan kita di bulan Ramadan menambah kesuksesan kita di bulan-bulan berikutnya, termasuk pemilu 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya juga mewakili panitia peringatan May Day bersama PKS dan Anies tahun 2023 ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, teman-teman buruh dan ojol, serta para wartawan yang hadir pada pagi hari ini dalam acara ini, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia dan staf bidang ketenagakerjaan DPP PKS serta semua pihak yang telah menyiapkan acara ini sejak beberapa bulan, yang terus melakukan rapat-rapat dan melakukan berbagai kegiatan, termasuk mulai tanggal 1 Mei yang sudah dilakukan berbagai acara. Semoga semua pengorbanan yang telah dilakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami laporkan kepada Presiden PKS maupun Presiden RI 2024 nanti, insyaallah, bahwa May Day kali ini memang istimewa karena berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Ini adalah May Day terakhir, karena May Day berikutnya sesudah pemilu, sehingga kita laksanakan di kantor pusat atau di DPP Partai Keadilan Sejahtera pada pagi hari ini. Maka dari itu, peserta yang hadir dalam acara ini selain para tokoh buruh dari berbagai elemen, juga ada perwakilan bidang ketenagakerjaan dari berbagai wilayah maupun daerah, termasuk ada dari Sumatera Utara, dari Batam, dan seterusnya. Nah, bidang ketenagakerjaan PKS hadir dengan misi utama menjadi strategi partner bagi kelompok pekerja atau buruh yang jumlahnya hampir mayoritas di Indonesia ini, agar memiliki kualitas yang lebih baik, lebih berdaya, dan lebih sejahtera. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia ini mencapai 135,3 juta. Belum diposisikan sebagai entitas penting dalam pembangunan negara ini. Yang ada, pekerja atau buruh justru dimarginalkan, semakin terhimpit dan semakin merana. Hal itu setidaknya terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dalam bentuk produk peraturan dan perundang-undangan yang ternyata politik hukumnya kurang berpihak atau bahkan tidak berpihak kepada pekerja atau buruh. Oleh karena itu, peringatan May Day bersama PKS dan Anies hari ini merupakan bentuk komitmen PKS akan nasib buruh yang masih jauh dari sejahtera dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kami berharap ketika Pak Anies nanti jadi presiden, ini menjadi perhatian utama, dan beliau sudah buktikan bagaimana memberikan solusi untuk pekerja atau buruh di DKI ketika beliau menjadi gubernur. Allahu Akbar.
Teman-teman mengharapkan komitmen dari buruh untuk bersama memenangkan PKS dan Anies Baswedan demi terwujudnya kualitas kehidupan pekerja dan buruh yang lebih baik serta lebih sejahtera. Dan kalau kita lihat, sedikit saya tambahkan, ketika Pak Hidayat Nur Wahid jadi Ketua MPR juga pernah bersama kita menghadiri acara buruh besar di Gelora Bung Karno. Waktu itu belum ada partai buruh, belum ada, bahkan partai Gerindra pun belum ada, tapi beliau sudah bersama kita. Jadi menunjukkan kebersamaan PKS dengan buruh ini sejak dulu. Makanya bagi PKS, buruh atau pekerja inilah bagian dari identitas kami di PKS. Dan ini telah dibuktikan dengan berbagai advokasi dan keterlibatan PKS dalam perjuangan bersama buruh. Demikian saya kira sambutan dari saya sebagai Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan dan sekaligus mewakili panitia. Semoga acara pada hari ini dan selanjutnya kita bisa bergerak bersama memenangkan PKS dan Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan terkabulkan. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kita udah latihan tadi ya. Oke, 2024 PKS Anies Presiden, buruh ajar sejahtera, Indonesia Jaya. Selamat meriah untuk kita semua. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan PKS untuk terus istiqomah dan konsisten membela ya aspirasi dari buruh dan juga ojol tentunya pada kesempatan hari ini, insya Allah. Merupakan terus perjuangan yang harus kita kawal, insya Allah. Tadi disampaikan bahwa teman-teman buruh jangan mau enaknya aja katanya, tapi kawal ya. Insya Allah kita semua kalau ada kesalahan silakan ditegur, diingatkan, yang baik-baik terus dikawal dan bersamai, insya Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, yaitu Dr. Hidayat Muhammad Hidayat Nur Wahid. Beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan buruh? Alhamdulillah. Rekan-rekan ojol? Hidup buruh! Hidup. Hidup buruh! Hidup. Hidup buruh! Hidup. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para pimpinan kita di berbagai serikat buruh yang tadi telah disebutkan nama-namanya dan organisasi-organisasinya, terutama yang tadi sudah menyampaikan orasinya yang mantap, luar biasa. Ada Bang Arif Inardi, ada Pak Di Joko tadi, kayak biar sampai tadi yang itu juga. Yang kita hormati pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ustadz Ahmad Syekhul, Ustadz seluruh jajaran di DPP Partai Keadilan Sejahtera, termasuk di bidang tenaga kerja, Bapak Matri Agung, Pak Indra dan sebagainya, rekan-rekan saya di DPR RI yang telah secara konsisten membela kaum buruh, berani turun menemui para demonstran kaum buruh yang demonstrasi di depan gedung DPR RI. Tadi sudah disampaikan salah satu dari videonya. Ya, ada juga yang terus membela di Komisi 9 DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Komisi 9 Dr. Kurniasih Nur Hidayati, yang beliau juga adalah Ketua DPP PKS. Yang saya hormati calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Siapakah beliau? Ada nggak posternya Pak Anies Baswedan di komunitas PKS? Banyak. Nah, kok kemarin ada yang bilang katanya PKS belum nyantumin. Lah itu di depan gedung DPP aja 2D-nya sauhah gitu ya. Sawah. Mungkin kawan itu yang juga sudah dari Dapil Jakarta 2 juga, Pak. Mungkin terlalu banyak sering keluar negerinya gitu, jadi nggak sempat lihat di
Sekali lagi mohon maaf bila nama-nama atau guru belum saya sebutkan, mohon maaf karena waktu kita yang mepet. Saya juga 5 menit ya, biar adil gitu. Dan juga rekan-rekan ojol yang mohon maaf kalau tadi belum tersebut, dan rekan-rekan komunitas guru yang mohon maaf tidak tersebut. Sekali lagi saya sebagai pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dan juga pimpinan MPR menyampaikan selamat Hari Guru kepada rekan-rekan sekalian para guru. Dan ketika ini ditetapkan sebagai hari nasional, menjadi bagian daripada hari internasional yang diakui di Indonesia. Sesungguhnya dalam konteks kami di MPR RI dan juga di DPR RI, ini adalah bagian dari sesungguhnya Indonesia memang mempunyai komitmen dan harus demikian, berkomitmen untuk berpihak kepada kalangan rekan-rekan pekerja, rekan-rekan buruh. Apalah artinya ada hari buruh kalau kemudian rekan-rekan buruh dinistakan, tidak diberikan hak-haknya, dipinggirkan dan diabaikan atau ditipu dan dibohongi. Apa artinya mempunyai hari buruh dan diperingati hari buruh kalau kemudian yang hadir adalah justru tidak menghormati kalangan rekan-rekan buruh. Dan tentu saja dari sisi kami di MPR RI, adanya rekan-rekan buruh adalah bagian daripada komitmen konstitusi maupun reformasi untuk betul-betul menghadirkan kehidupan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, menghadirkan perilaku yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan buruh rakyat Indonesia atau bukan? Rekan-rekan buruh rakyat Indonesia atau bukan? Bila demikian penting untuk mendapatkan keadilan atau tidak? Harus. Dan bila kita betul-betul berkomitmen untuk menghadirkan persatuan Indonesia, maka jelas sekali kolaborasi dengan rekan-rekan seluruh komponen bangsa termasuk rekan-rekan buruh adalah mutlak, adalah harus. Benar atau benar? Bagaimana membayangkan persatuan di Indonesia kalau komunitas buruh yang jumlahnya sangat besar kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang kemudian bisa menghadirkan rasa dihormati, rasa diwongke, dan dengan itu bisa mudah untuk diajak bersatu padu membangun bangsa dan negara. Itulah karenanya dalam konteks kita di MPR RI dan juga dalam komitmen perjuangan PKS sejak dari dulu. Jadi Bapak Menteri Agung menyampaikan bahwa memang benar ketika saya menjadi ketua MPR pada waktu itu kami menghadiri satu peringatan buruh yang sangat besar di GBK, dan itu adalah satu monumen yang saya yakin penting untuk terus kita rawat, dirawat juga oleh PKS, dirawat juga oleh kami di MPR, dirawat juga oleh rekan buruh. Wah, kita semua sudah bisa bersatu padu, rekan-rekan buruh, rekan-rekan partai politik, rekan-rekan DPR dan rekan-rekan MPR bisa bersatu padu bersama-sama mengokohkan eksistensi buruh dan berpihak kepada mereka. Karena apalagi Undang-Undang Dasar telah tegas menyebutkan bahwa bagian dari hak asasi manusia adalah rekan-rekan sekalian warga bangsa Indonesia berhak untuk berserikat dan berkumpul. Karena tidak boleh kriminalisasi terhadap serikat pekerja. Karena bila dilakukan kriminalisasi itu artinya adalah melanggar konstitusi. Karenanya tidak boleh kemudian menutup peluang bekerja kepada seluruh warga bangsa untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan keadilan yang dibenarkan, dan itu adalah bagian daripada konstitusi. Karenanya sekali lagi kami di MPR, di DPR telah membuktikan, dan tadi ada satu yang terlewat dari begitu banyak episode yang dilakukan oleh PKS ketika dalam rapat paripurna. PKS dengan tegas melakukan interupsi, menyampaikan penolakan terhadap pengesahan undang-undang tentang cipta kerja dan penolakan terhadap pengundangan Perpu nomor 2 tahun 2022, dan kemudian PKS juga walk out. Jadi PKS bukan hanya walk out menolak kenaikan BBM, tapi juga kami walk out menolak pengesahan pengesahan Perpu untuk menjadi undang-undang agar rekan-rekan buruh tidak semakin susah, agar rekan-rekan buruh semakin mendapatkan pembuktian bahwa selalu ada yang membela Anda semuanya, selalu ada yang konsisten dan berani membela Anda semuanya dengan jujur, dengan berani, dan dengan cara yang konstitusional. Kami terikat dengan konstitusi. Karenanya segala perilaku PKS pasti akan dirujukkan pada konstitusi, termasuk yang terkait dengan impeachment atau tidak. Konstitusinya bagaimana itu harus kita rujuk, karena konstitusinya ada aturan tentang hal itu, termasuk juga tentang pemilihan presiden.
Memang kalau 3 periode kami sejak dari awal juga menolak karena pasti akan menyusahkan banyak pihak. Tapi kami mempunyai alternatif solusi. Kalau atau 3 periode juga, silahkan jadi presiden desa. Karena kepala desa bisa sampai 3 periode. Dan kami juga mengingatkan karenanya agar rekan-rekan buruh mendapatkan solusi terhadap beragam permasalahan yang telah disampaikan oleh Pak Arif Minardi, oleh Pak Dijoko. Salah satu solusinya adalah bagaimana menghadirkan pemimpin nasional yang kemudian dari pemimpin nasional itu presiden itu bisa menghadirkan komitmen melalui kebijakannya, melalui impresnya, melalui perpunya, melalui rancangan undang-undang yang dia bisa buat untuk dikoreksi atau bahkan melalui perpunya. Termasuk juga hadirnya anggota DPR, anggota DPRD yang dipilih oleh rekan-rekan buruh, dipilih oleh rakyat Indonesia, agar semuanya berlaku dengan betul-betul konstitusional dan meyakinkan, menghadirkan rekam jejak yang betul-betul terukur, bukan rekam jejak yang ternyata dimanipulasi. Maka kami mengingatkan kembali bahwa PKS mendukung agar hak rakyat termasuk hak buruh bisa berlaku dengan sepenuhnya, agar pemilihan umum berlaku dengan sistem terbuka, bukan dengan sistem tertutup. Mengapa demikian? Karena kalau sistemnya tertutup, rekan-rekan buruh rakyat Indonesia tidak memilih wakil yang mereka inginkan, tapi hanya memilih partai yang barangkali tidak sepenuhnya berpihak pada buruh, sekalipun omongannya berpihak pada buruh, tapi perilaku dan prakteknya berbeda. Tapi kalau yang dipilih adalah anggota DPR dari partai, maka jelas partainya berpihak kepada buruh, anggota DPR-nya berpihak kepada buruh, presidennya berpihak kepada buruh. Dengan cara itu maka beragam permasalahan yang tadi dikeluhkan oleh rekan-rekan pekerja, mulai para pimpinan serikat pekerja, mendapatkan solusi untuk bisa diatasi. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Buruh rekan-rekan buruh semuanya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup ojol, hidup semua serikat pekerja. Hidup PKS. Dan tentu saja calon presiden kita Bang Anies Baswedan dan Pak Ahmad Saifu dan kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberkahi perjuangan ini, memberkahi rekan-rekan buruh, menghadirkan Hari Buruh yang betul-betul menyemangati dan mencerahkan sampailah kita bertemu tahun 2024 yang akan datang. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minal wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih juga atas perjuangannya di parlemen, luar biasa, memerlukan energi yang luar biasa memang ya. Jadi kawan-kawan siap mendukung PKS kawan-kawan? Siap mendukung PKS kawan-kawan? Pohon perdu elok nan rindang, ayam taliwang dijual di Pulau Flores. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk berjuang bersama PKS. Hidup buruh! 2024 PKS menang, Anies Presiden, buruh ojol sejahtera, Indonesia jaya. yang meriah semua. Ada donat dihidang di nampak. Cakep, Seruput kopi sambil berlagu. cakep. Ayo semangat jemput kemenangan. Kita dengarkan sambutan dari Presiden PKS Haji Ahmad Saifu. Pada Presiden PKS, mohon tempat silakan. Tahu saya biasa berpantun banyak, langsung cakep aja. Atau memang orangnya cakep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri,
dan para wakil beliau yang alhamdulillah hadir juga secara fisik pada kesempatan hari ini adalah Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid sekaligus sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Aplaus buat beliau ini. Saya hormati, saya banggakan, dan saya senantiasa mendoakan pada beliau mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, kita doakan terus-menerus ya, karena sesungguhnya kekuasaan ini milik Allah. Kalau Allah takdirkan, Allah berikan pada Pak Anies, insya Allah Allah berikan kemenangan pada beliau. Amin. Yang saya hormati pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Bidang, Badan, Ketua Fraksi, ini hadir secara fisik, alhamdulillah. Ketua Bidnaker tadi Pak Agung, beserta seluruh jajaran yang menyelenggarakan acara ini, juga Ketua Bidang BPKK Bu Dr. Kurniasih Mufidayati, juga ada di belakang sana Dr. Mardani Alisera, Ketua Tekin LH, ya. Dan para ketua bidang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Juga ketua fraksi baik DPR RI maupun MPR RI, juga para ketua serikat pekerja, alhamdulillah tadi sudah banyak disebutkan dari FSF LEM ya, KSPSI, KSPI, SPN, Aspek Indonesia, FSP, RTMM, Parkes, PPMI, FSPUI, Spil Ojol, SPK, SMI, Unimik, FSPMI, Gartex, KSBSI, dan mungkin ada berapa tadi yang belakangan belum saya sebutkan. Saya tanpa menyebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian, insan pers yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Hadirnya kita memang mungkin dalam jumlah ribuan, tapi sesungguhnya ini merepresentasikan 135 juta para pekerja. Allahu Akbar. Sesuatu jumlah yang luar biasa. Ya, saya kira kalau ini sepakat menjadi satu suara diarahkan kepada Pak Anies Rashid Baswedan dan PKS, insya Allah PKS menang dan Pak Anies jadi presiden. Oleh karena itu komitmen ini yang harus justru kita bangun bersama. Ya, kita berkumpul di tempat ini untuk menguatkan tekad kita, untuk kita berjuang dan bersatu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Siap? Allahu Akbar. Merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu dari tadi sudah mendapatkan banyak pencerahan, banyak testimoni, banyak juga kita melihat tayangan video perjuangan Partai Keadilan Sejahtera sejak awal. Dan memang sejak saya diberi amanah sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2020, pidato politik saya yang pertama adalah menolak RUU Cipta Kerja. Waktu itu masih RUU, ya. Dan oleh karena itu, saya juga berharap mudah-mudahan Allah takdirkan Pak Anies nanti dilantik, tolong kebijakan politik yang pertama diberlakukan adalah terkait dengan nasib para buruh dan pekerja. Kenapa? Karena itulah yang memang real menjadi problematika kita. Bagaimana dengan hadirnya negara sesungguhnya berkeinginan menerapkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Kita tidak ingin hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh, tetapi juga kita berharap para pengusaha juga mendapat untung, betul? Kita juga berharap negara ini meningkat penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun, sehingga kalau semua diuntungkan, pemerintahnya pajaknya terus meningkat, perusahaannya terus mendapatkan keuntungan, buruh dan pekerjanya
semuanya bisa hidup sejahtera. Saya kira itulah batasan dari win-win solution terkait dengan kehidupan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Setuju? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tadi kita sudah mendapatkan gambaran bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang semakin mempersulit para pekerja. Betul? Memberi ruang yang lebih luas kepada para TKA. Bukan kita tidak ingin TKA itu hadir, tetapi kita ingin mereka terseleksi hanya dengan tenaga-tenaga yang profesional yang tidak kita miliki. Betul? Sementara kita melihat persoalan-persoalan pengangguran masih besar di negeri kita ini. Yang kedua, kita juga ingin bahwa politik ini bukan dengan politik upah murah, tetapi betul-betul menghadirkan politik yang mensejahterakan masyarakat, di antaranya adalah kaum buruh dan pekerja. Betul? Yang ketiga, dengan RUU Cipta Kerja kita menghadapi sebuah realitas betapa PHK, pemutusan hubungan kerja, seolah-olah dipermudah. Betul? Sehingga kemudian ingin merugikan juga para pekerja. Dan satu lagi, entitas serikat pekerja itu diperlemah. Betul seperti itu? Oleh karena itulah ini perlu kita merenung dan perlu kita bertindak. Ada perbaikan-perbaikan yang real dalam RUU Cipta Kerja ke depan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, wabil khusus pada fraksi PKS DPR RI, saya terus terang mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsira atas perjuangannya yang luar biasa di DPR RI yang sampai akhirnya kemudian tadi menolak RUU Cipta Kerja, menolak juga pemberlakuan Perpu nomor 2 tahun 2022. Ya, nah ini yang menjadikan satu hal yang sangat memberatkan para pekerja dan buruh. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan, itu masalah pengaturan. Tapi pada satu sisi yang lain kita melihat ada kekosongan hukum, di mana kita tidak siap untuk menghadapi dunia digital. Hari ini banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mendaftar di ojol, betul? Tetapi pengaturan terkait dengan online ini, dunia digital ini masih sangat minim yang akhirnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada saudara-saudara yang bekerja sebagai pengemudi ojol, betul? Nah, disinilah perlu hadirnya pemerintah dan negara yang mengatur dan memberikan kesejahteraan, sehingga harapan-harapan besar ekspektasi masyarakat Indonesia, para buruh di dunia online ini, seperti masa awal ketika betul-betul mereka baru bergabung, penghasilannya baru bergabung berapa penghasilannya? 10 juta, ada yang 15 juta. Sekarang kita melihat penghasilan mereka hanya sekitar tadi disampaikan 3,5 juta. Nah, oleh karena itulah ini perlu ada pengaturan-pengaturan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di pengemudi online. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, belum lagi kita melihat bagaimana dengan buruh migran yang sedemikian banyak menghadapi permasalahan-permasalahan, dan itu bukan di negeri sendiri, permasalahannya di luar negeri, sehingga kadang-kadang lebih prihatin kondisi-kondisi yang mereka hadapi. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada bidang ketenagakerjaan DPP PKS yang terus mengadvokasi, terus berjuang, melayani, memberikan informasi, mengadvokasi berbagai permasalahan-permasalahan yang meliputi buruh-buruh migran di berbagai negeri-negeri asing, ya. Oleh karena itu inilah yang mungkin ke depan perlu mendapat perhatian dari kita semuanya. Buruh-buruh yang akan menjadi buruh migran haruslah menjadi buruh-buruh yang betul-betul disiapkan dengan baik, dilatih dengan baik, dan buruh-buruh profesional sebagaimana diharapkan oleh negara-negara tujuan. Dan masuknya buruh-buruh ke sana ini betul-betul bukan ilegal, tapi betul-betul dipersiapkan dengan baik oleh negara. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan,
Saya yakin betul, sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian hadir ke tempat ini, saya punya keyakinan yang sama bahwa masa depan insya Allah masih ada, dan insya Allah masa depan itu akan bisa kita berikan pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Betul? Oleh karena itu kalau kita sepakat satu suara menangkan PKS, insya Allah Pak Anies Rashid Baswedan juga menjadi presiden. Mudah-mudahan buruh dan pekerja bisa menjadi sejahtera. 2024 PKS menang, Anies presiden, buruh pekerja sejahtera, Indonesia Jaya. Allahu Akbar. Merdeka. Indah alam luas terbentang, ciptaan Tuhan penuh kesempurnaan. Bersama PKS buruh berjuang, wujudkan keadilan dan kesejahteraan. Jalan-jalan di hari Sabtu, membeli es di kota Medan, senang melihat buruh bersatu menangkan PKS dan Anies Baswedan. Siap menangkan PKS? Siap menangkan Pak Anies Baswedan? Cuma saya ingin mengingatkan satu hal ya, karena nanti di TPS mungkin banyak juga ada juga yang warna oranye. Jadi hati-hati ketika memilih ya, jangan sampai salah. Perhatikan betul logo PKS, lambang PKS yang orange bulat ya, dan itulah yang kira-kira harus dipilih. Siap? Makasih banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita, kekuatan pada kita, dan kemenangan pada kita semuanya. Kita banyak-banyak bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, karena kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden kita, Presiden PKS. Kita doakan beliau senantiasa sehat dan dimudahkan dalam menjalankan amanahnya, baik di sentuh PKS maupun di parlemen. Amin. Dan kita kenal beliau sangat dekat dengan teman-teman ojol ya, khususnya Speed ya, luar biasa, dan semangat menggema bergemuruh, memantapkan siasat dan tingkatkan konsolidasi. Melihat semangat kawan-kawan ojol dan buruh, aura kemenangan PKS dan Pak Anies tercium kuat sekali. Panjang ya, tapi gak apa-apa, ini budaya kita ya, insya Allah ya. Baik semuanya, luar biasa. 2024 PKS menang, Anies presiden, buruh Baik, kalau yang selanjutnya ini tidak perlu basa-basa lagi. Nah, 4, Catat. sambutan Pak Anies yang mempesona, Presiden kita 2024. PKS menang, Anies presiden. PKS menang, PKS menang. Buruh dan sejahtera. Hidup buruh, hidup ojol, hidup PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyebut Bapak-bapak, Ibu yang terhormat yang hadir di sini, Bapak Dr. Ahmad Saihu, Presiden PKS, boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau dan seluruh jajaran pengurus DPP yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Majelis Syuro Bapak Dr. Hidayat Terwahid, para anggota DPR yang hadir, Bapak Mardani Alisera, Ibu Kurniasih Mukidawati, yang saya hormati juga Bapak Indra, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, dan Bapak Mandri, Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Kemudian di sini ada daftar nama para ketua
izinkan saya menyebut namanya satu-satu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka semua yang hadir di sini. Pak Minardi, Pak Arif Minardi yang saya hormati, dari Ketua Umum atau FSPLM, kemudian Bapak Muhammad Rusdi, Ketua Harian KSPI, yang saya hormati Pak Joko, Ketua SPN, mana Pak Joko nih? Pak Joko. Yang saya hormati Pak Ibu Bumirah, mana Bumirah? Sudah datang belum Bumirah? Oh sakit. Bumirah Sumirat, Ketua atau Presiden Aspek. Bapak Sudarto, mana Pak Sudarto? Pak Sudarto, Ketua FSP, maaf. Ibu Evi Krisnawati, Ketua Farkes. Bu Evi, boleh tepuk tangan untuk beliau. Bapak Daeng Wahidin, mana Pak Daeng Wahidin? Ketua PPMI. Bapak Benyamin, boleh tepuk tangan untuk beliau, Pak Benyamin. Ketua FSPUI. Kornas Speed, ojo, Pak Benyamin. Ketua SPK, Ripi Uripto, mana Pak Ripi? Oke, Pak Ripi, terima kasih. Sekjen SMI, Pak Jumari, mana Pak Jumari? Oke, Presiden Unimik, Bapak Fatur Rahman, mana Pak Rahman? Oke, hadir. Ketua Komunitas Pengemudi Daring, Pak Suharyanto. Ini dari FSPMI, Pak Yudi Winarno. Mana Pak Yudi? Siap Pak Yudi. Gartex KSBSI, Pak Yumana Sagala. Pak Ibu Yumana Sagala. DPP KSPI, Pak Teddy Rusmawan. Mana Pak Teddy? Siap Pak Teddy. Presiden SPOI, Pak Sulyanto. Mana Pak Sulyanto? Siap. Alhamdulillah, daftarnya sudah disebut. Tepuk tangan untuk semua para pimpinan organisasi buruh pekerja yang hadir bersama pada hari ini. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rasanya kita layak untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada PKS yang konsisten di dalam membela usaha menghadirkan keadilan. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat terakhir dalam penutupan pembukaan undang-undang dasar kita, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, PKS telah konsisten menjalankan itu. Bukan sesuatu yang sederhana, tantangannya besar, tapi konsistensi itu yang bisa membuat kita menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Nah, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan, karena itu membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang tidak mau memikirkan yang belum maju, sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi.
Saya kalau hadir di sebuah acara seringkali habis acara selesai terus kita foto-foto, udah ya? Foto-foto nih, palis kita foto, rebutan foto-foto. Ramai betul kalau rebutan foto-foto itu. Dan pada saat ramai rebutan foto-foto itu, kemudian tidak lama ada yang bilang, udah, Pak Anies capek. Saya perhatikan siapa yang bilang, yang sudah selesai selfie. Itu dah. Yang bilang udah cukup, itu yang udah selesai. Yang belum ini loh, saya kapan gilirannya? Betul ya? Bagus sekalian, di Republik ini banyak yang sudah sejahtera. Jangan lupakan mereka yang sedang berjuang untuk menuju sejahtera. Jangan karena sudah sejahtera udah ya. Dulu nggak apa-apa diatur adil, sekarang udah ya. Saya sudah makmur deh. Oke? Sekarang kita tidak bicara keadilan lagi, jangan. Karena banyak yang bikin giliran untuk naik kelas. Itulah yang kemudian menjadi prinsip. Jadi kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, saya cerita sedikit boleh ya? Ada kode bicara. 5 menit juga, baik. Ini prinsip kesetaraan katanya, 5 menit cuma. Tapi gini, saya cerita sedikit. 15 Kita menit. semua yang memegang amanah selalu harus mengambil keputusan. Karena tugas pemimpin sesungguhnya adalah membuat keputusan. Itulah tugasnya. Diberikan kewenangan untuk dia mengambil keputusan. Karena itu harus kita memiliki prinsip apa yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dasarnya apa? Dan saya sering sampaikan berkali-kali, di dalam mengambil keputusan, kami di Jakarta mencoba menggunakan 4 pegangan. Nomor 1, prinsip keadilan dan kesetaraan. Itu nomor 1. Prinsip keadilan. Nomor 2, akal sehat, data, fakta. Ini nomor 2. Nomor 3, kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan publik. Yang keempat, undang-undang, aturan, regulasi. Urutannya begitu. Kalau urutannya dibalik, Bapak sekalian, kita akan ketemu aturan undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang tidak sesuai dengan akal sehat, yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Selesai, 3 yang lain hilang. Kalau urutannya diubah. Dan kita sering menemukan situasi begitu. Saya beri contoh. Di tahun 2020, kita terhantam COVID. Kita ingat ya semua COVID. Jadi banyak perekonomian kita kontraksi mengecil. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian diambil keputusan. Karena setiap akhir bulan Oktober selalu ada keputusan soal UMP. Kita selalu diskusi nih soal UMP. Dan seperti ceritakan tadi Pak Arief, bahwa kalau udah bicara UMP itu kita serius. Kita bukan bicara di depan publik saja. Kita bicara percakapan serius dengan teman-teman, tokoh buruh, dan juga dengan pengusaha. Dan kami sampaikan, kita ingin cari jalan keluar yang adil, yang fair. Bicara dengan semuanya. Jadi teman-teman semua jadi saksinya lah proses perjalanan. Dan pada saat itu dikatakan bahwa UMP-nya tidak naik. Kenapa? Karena perekonomian mengalami kontraksi. Saya katakan iya benar, perekonomian kontraksi. Tapi tidak semua sektor mengalami kontraksi. Kalau dibuat grafik, ada yang turun, ada yang naik. Perusahaan yang membuat masker, naik sekali. Perusahaan di sektor kesehatan naik semua. Kenapa di sektor yang naik buruhnya tidak boleh mengalami peningkatan upah? Harus mereka mendapatkan kesempatan. Kenapa? Lalu pemilik perusahaan yang mengalami lonjakan keuntungan, lalu yang bekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan porsi. Betul tidak? Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik. Tidak sama, tergantung sektor. Sektor perhotelan, ya tentu saja tutup hotelnya. Sektor kuliner tutup. Tapi kalau sektornya kesehatan, begitu booming sebagai kegiatan ekonomi. Saya berikan contoh. Kalau kita menggunakan prinsipnya nomor 4 saja, maka keadilan hilang, akal sehat hilang, kepentingan publik hilang. Itu yang kita coba kerjakan di Jakarta. Dan itu juga yang nanti akan jadi pegangan ketika bicara ke depan. Kalau yang peristiwa tahun 2021 UMP kita yang berbeda dengan kebijakan nasional, semuanya sudah tahu itu. Saya tidak perlu ceritakan. Tapi kita ingin mengambil posisi yang jelas, sikapnya begitu. Dan saya cerita sedikit nih, di akhir tahun 2021 kami undang para pengusaha-pengusaha di Jakarta.
Cara mengundangnya bagaimana? Kami undang 50 pembayar pajak terbesar di Jakarta. Jadi yang diundang bukan asosiasinya, tapi 50 pembayar pajak terbesar, karena udah jelas nih paling gede nih. Dan semua datang dengan pertanyaan kebijakan gubernur soal UMP. Jadi di dalam ruangan makan malam, saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu sekalian, kita berada di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Lokasi kita hanya 1 km kurang lebih dari Gedung Pancasila, di mana gedung itu lokasi para pendiri Republik berkumpul, bermusyawarah. Saya ingin ingatkan pada semua, yang berkumpul di ruangan itu pada saat Republik ini didirikan adalah orang-orang yang secara sosial ekonomi makmur, secara keterdidikan amat terdidik. Di saat 95% penduduk kita buta huruf, mereka cendekiawan, mereka berasal dari kalangan yang secara sosial ekonomi tinggi. Tapi apa yang mereka susun? Mereka menyusun sebuah republik baru yang mengandalkan pada prinsip keadilan. Republik ini didirikan dengan niat untuk satu, menggulung kolonialisme, yang kedua, menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sekarang berada 1 km di tempat itu, berkumpul di sini. Yang ada di ruangan ini semuanya adalah orang-orang yang sudah merasakan manfaat kemerdekaan. Yuk kita tengok 50 tahun yang lalu kita berada di mana, 40 tahun yang lalu kita berada di mana, rumahnya seperti apa, kendaraannya seperti apa, bisa nggak nyekolahin anak di mana-mana. 50 tahun lalu, 40 tahun lalu, kita semua yang di ruangan ini bukan siapa-siapa. Republik ini telah memberikan kepada kita semua yang berada di ruangan ini kesempatan untuk merasakan kesejahteraan. Sekarang saatnya kita dalam situasi begini mengambil sikap, bukan sekedar mengikuti peraturan, mengambil sikap. Apakah saya mau ambil tanggung jawab sebagai bagian yang ikut melunasi janji kemerdekaan, atau saya hanya menjadi bagian yang egois memikirkan diri kita sendiri? Pertanyaan itu dijawab oleh kita semua, karena kita berada di tempat sebagai yang bertanggung jawab. Dan itu unik, di ujung malah semuanya memahami, menyetujui. Ini semua saya ingin sampaikan, bahwa kita bukan hanya berdebat regulasi. Mari kita tengok, kita sebenarnya mulai dari sebuah niat baik, bersama-sama meraih sebuah negara, sebuah masyarakat yang merasakan keadilan dan setara. Itulah kemudian suasananya berubah. Dari semula mempertanyakan soal keputusan UMP, lalu bicara tentang, ya Pak, kalau begitu kita jalani sama-sama. Sayangnya asosiasi mereka secara formal tetap memproses secara hukum, tapi 50 pengusaha terbesar mereka bisa lebih maklum. Kenapa? Karena kita bicara tentang asal muasal kita dulu di mana. Sekarang kita mau jalan sama-sama. Yuk kita ambil tanggung jawab. Jadi pesan kita di dalam peringatan Hari Buruh ini bukan soal semata-mata membela buruh, membela ojol, tapi ini soal memastikan keadilan itu hadir kepada semuanya. Itu yang penting kita garis bawah. Dan ke depan insya Allah kita akan sama-sama jalani ini. Jadi tadi sempat saya pesankan oleh Pak Presiden bahwa kita menginginkan sebuah ekosistem yang sehat. Kalau adil, semua akan punya kesempatan tumbuh. Dalam jangka pendek, koreksi kepada sebuah sistem untuk adil pasti menimbulkan suasana tidak nyaman dalam jangka pendek. Karena yang biasanya mendapatkan berlebih, kemudian mengalami pengurangan. Yang kemarin dapatnya kurang, mendapatkan peningkatan. Dalam jangka pendek ada kontraksi, tapi dalam jangka panjang kita akan merasakan Indonesia yang stabil, Indonesia yang aman, Indonesia yang sejahtera. Kenapa? Karena ada rasa keadilan. Rasa keadilan itulah yang membuat kita semua akan tumbuh, dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Jadi kami yakin insya Allah dengan prinsip-prinsip yang kita pegang selama ini kita teruskan ke depan. Kalau diwujudkan dalam satu kalimat, bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil jangan terus-menerus kecil. Yang kecil ekonominya, rumah tangganya harus mengalami peningkatan. Jadi izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada semua, mari kita konsisten. Kalau kita ingin memperjuangkan keadilan,
maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti. Jadi kami berharap ini menjadi dasar bagi kita semua. Insya Allah yang sudah berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang punya komitmen untuk menghadirkan keadilan. Terima kasih pada semuanya. Terkhusus kepada para pimpinan organisasi buruh, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih telah mengambil rute yang tidak sederhana. Menjadi pimpinan organisasi buruh itu sangat repot, selalu berhadapan dengan masalah real yang ada di lapangan. Kami ngobrol cukup intensif dengan teman-teman itu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk para pejuang buruh kita semua. Dan izinkan juga dalam kesempatan ini kepada PKS, insya Allah konsistensi yang kemarin dilakukan akan berbuah pada membesarnya dukungan untuk terus konsisten di masa yang akan datang. Dari ke depan PKS keluarganya makin besar, fraksinya makin besar, dan harapannya makin kuat di dalam memperjuangkan keadilan lewat jalur parlemen. Insya Allah. Terima kasih dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris, untuk di tempat baris. Panitia bisa geser. Ya, kami undang ke panggung Presiden PKS Bapak Masehu, Muhyiddin Wahid, para Kabid dan Wakabid DPP PKS yang hadir, para tamu tokoh yang hadir, tamu VIP untuk kita foto bersama di atas panggung. Kita sebut satu-satu ya, biar urut posisinya. Ya. Tenang, nanti setelah ini Sudah, kita langsung saja. selfie Oke. bareng semua ya. Iya. Tokoh-tokoh buruh. Baik. Silakan posisinya yang depan jongkok. Iya. Sudah masuk semuanya belum? Pak Rifi, ya coba depan. Ya, belum ada, mungkin Ini Mas dulu Pak, atau duduk di sini Pak. Tamu VIP, mudah-mudahan untuk bisa bersama-sama foto di atas panggung. Siap semua ya. Oke semuanya lihat kamera, tersenyum, senyum lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya official ya, official. Ya, tangan kepal semuanya. Tetap tersenyum lihat kamera. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya wifi. Angkat tangan dulu. Iya, iya. Ya, Angkat tangan. Semuanya bergandengan tangan dan angkat tangannya. Bapak ke bapak, ibu ke ibu. Ya, tetap tersenyum. Ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Lagi Sekarang semuanya lihat kedua Pak Presiden. Lihat ke tengah. Iya. tunjuk ya. Tunjuk. Ini presiden kita Iya. 2024. Semuanya 1, 2, 3. Oke. Sekarang satu gaya selfie. Oke, sekarang gantian bapak-bapaknya di sini, Iya. fotografernya di atas, ya. Iya, betul. Lalu Pak Anies pegang handphone, ya. Nanti akan diatur oleh tim Humas, ya. Gantian. Foto selfie, foto Ini selfie. duduk ya. Jadi semuanya kelihatan. Audien boleh. Ya, sambil berdiri. Kelihatan. Audiens berdiri ya, berarti ya. Iya. Berdiri semua. Berdiri semua. Ayo ke bawah yang mau foto ke bawah. Menghadap ke Ini di atas. Pak Anies dan Pak Presiden dan juga Pak Hidayat dan yang lain untuk menghadap ke panggung. Posisi di bawah. Ya, biar kelihatan di tangga. Ibu, maaf tidak ada selfie. Tolong tim keamanan. Tunggu. Ini yang di atas panggung hanya fotografer, media dan luas ya. Oke. Panggungnya baru nih. Bisa rebul nih Pak. Ya, panggungnya mau.
Oke, siap? Siap ya? Semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekarang sambil melambaikan tangan. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat semua? Sekali lagi kamera belum. Semuanya hidup Bulayu! Hidup Bulayu! Oke, sekali lagi. Semuanya tersenyum dan tepatkan tangan. Hidup Bulayu! Oke, cukup. Kita masih ada acara. Ya, silakan untuk Pak Anies dan juga Hidayat, Pak Mas Shehu dan juga VIP untuk Tim media ada konferensi pers nanti di ada aula. konferensi pers. Konferensi pers di aula. Tidak ada dosen. Ya. Mohon maaf ya. Ya, konferensi pers di aula. Silakan fotografer semua. Audiens, Tim teman-teman media. masih di sini ya. Kita masih ada rangkaian acara. Sementara untuk Pak Anies dan Pak Presiden PKS, Pak Hidayat untuk konferensi pers di aula DPP PKS. Tamu VIP dan juga tamu undangan silakan.
Thank